Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Dafa, NIM 182191010. Saya merupakan mahasiswa dari Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang color space. Tapi, saya lebih spesifiknya akan menjelaskan tentang subbab dari color spaces, yaitu the CIE XYZ color space. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan pada materi ini adalah, what are color spaces? Secara umum, atau apa yang dimaksud dengan color spaces. Nah, color spaces ini merupakan sebuah model di mana warna direpresentasikan dengan nilai intensitas yang telah ditetapkan. Nilai ini berbeda untuk tiap-tiap color spaces yang telah dibuat, dan standar-standarnya juga berbeda. Nah, color spaces itu memiliki berbagai bentuk. Tidak maksud bentuk bukan segitiga atau kotak atau apa, tapi color spaces itu memiliki dimensi. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu. Mungkin kalian bingung kayak, ini banyak sekali segitiga atau kotak. Nah, itu merupakan gambar dari color spaces dimensi 2. Selain itu, color spaces juga memiliki dimensi 1 dan 3. Tapi secara penggambaran, yang lebih mudah dimengerti orang adalah dimensi 2 dari color spaces. Kalian mungkin bingung, nih segitiga ada banyak, ada tulisan-tulisannya, ada Profoto RGB, ada Adobe RGB, ada sRGB, ada Color Match, ada SWOP, CMYK, ada D65 white point. Itu sebenarnya bukan color space, tapi itu titik di white point saja. Tapi apa sih? Kenapa banyak sekali color spaces jika Anda sudah mengerti? Nah, jadi color spaces itu memiliki fungsi tertentu ketika dibuat. Nah, saya akan mengambil contoh satu, yaitu Profoto RGB. Model Profoto RGB bisa dilihat segitiganya cukup luas, yang mengcover dari diagram chromaticity diagram ini. Nah, Anda juga bingung, chromaticity diagram itu apa sih? Secara umum, chromaticity diagram merupakan warna-warna yang dapat dilihat oleh mata manusia, yang merupakan turunan dari yang materi nanti saya akan jelaskan, yaitu CIE XYZ color space. Nah, Profoto RGB ini memakan banyak ruang atau banyak sekali warna yang bisa ditampilkan oleh Profoto RGB ini. Sedangkan dibandingkan SWOP CMYK yang merupakan kotak yang jauh lebih kecil, warna ungu di situ, itu mengapa sangat berbeda? Nah, kita harus mengetahui fungsi apa yang diperuntukkan sebuah color space ini dibuat. Profoto RGB dibuat oleh Kodak untuk sebagai color space untuk sebagai tujuan utama output fotografi. Nah, output fotografi harus memiliki warna-warna yang spesifik agar gambar yang secara digitalnya bagus. Nah, memang tujuan Profoto RGB ini untuk menampilkan warna sebanyak-banyaknya seperti yang dikatakan Kodak. Sedangkan dibandingkan dengan SWOP CMYK, itu merupakan color space yang dibuat untuk memperbagus kualitas printing. Nah, printing itu tidak diperlukan warna yang secara spesifik atau secara banyak gitu. Hanya diperlukan warna secara umum saja, sehingga color space yang dibuat tidak terlalu lebar, dan warna-warna yang digunakan adalah warna-warna standar untuk sebagai standarisasi warna printing. Itu alasan SWOP CMYK color space dibuat. Nah, bisa dilihat ya alasan mengapa terdapat banyak color space yang berbeda-beda untuk fungsi yang berbeda, dan alat-alat yang digunakan untuk meng-output warna-warnanya juga berbeda, sehingga dibuatlah color space yang berbeda-beda. Oke, cukup mengerti mengenai color space. Kita lanjut ke CIE XYZ color space. Nah, apa itu merupakan CIE XYZ color space? Nah, CIE XYZ color space itu merupakan color space yang dibuat pada tahun 1931 oleh Commission of Illumination. Nah, itu merupakan nama Inggrisnya, ada nama Perancisnya yang cukup sulit untuk disebutkan. Sebagai contoh utama atau visualisasi, mungkin membayangkan XYZ itu sebagai 3 aksis. Ya, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, representasi the human gamut 3D view of CIE XYZ. Nah, di situ dilihat bahwa ada 3 sumbu, ada X, ada Y, ada Z. Nah, nilai X dan Z ini itu membawa nilai warna atau informasi mengenai warna, sedangkan Y itu membawa nilai luminance. Nah, 3 nilai itu mengekspresikan warna.
Nah, itu bisa dilihat di kanan bawah, itu ada teks yang menuliskan XYZ space mengekspresikan warna sebagai campuran dari 3 tri-stimulus values, yaitu X, Y, dan Z. Nah, seperti saya bilang, Y itu luminance, X dan Z itu membawa informasi tambahan mengenai warna-warna yang kita bukan. The CIE XYZ The Human Gamut 3D View, seperti pada namanya disebutkan The Human Gamut 3D View. Nah, human, bisa dilihat di situ bahwa warna-warna yang terdapat pada gamut ini, gamut adalah bentuk dari color space. Misalkan tadi dari slide sebelumnya ada gambar segitiga apa, itu dinamakan gamut. Nah, ini adalah gamut dari 3D view of the CIE XYZ color space. Nah, seperti pada namanya the human gamut, itu CIE XYZ itu menampilkan di gamut ini menampilkan warna yang hanya dapat dilihat oleh manusia. Mungkin kalian bingung, kalau dipetakan secara tadi 2 dimensi gimana caranya? Apakah tadi itu merupakan CIE XYZ? Nah, bukan. Yang tadi itu bukan merupakan CIE XYZ, tapi merupakan turunan dari CIE XYZ XYZ yang yang diturunkan dengan melakukan crossing dengan plane X plus Y plus Z sama dengan 1, sehingga didapatkan slide berikut ini, yaitu the XYY space, yaitu bisa dinamakan CIE chromaticity diagram yang telah tadi disebutkan pada slide pertama. Mungkin kalian bingung, sebelumnya juga bentukannya mirip tapi 3 dimensi. Nah, ini merupakan turunannya yang menghilangkan nilai Y besar, yaitu luminance, sehingga menyisakan XY. Kenapa hanya menyisakan XY dan selain itu dinamakan chromaticity diagram? Nah, karena ketika luminance dihilangkan, yang tersisa hanyalah chromaticity. Makanya XYY space ini bisa dinamakan chromaticity diagram. Nah, pada chromaticity diagram ini semua warna yang ada pada di sini kalian bisa lihat itu dapat dilihat oleh mata manusia. Dan seperti pada slide pertama tadi, tidak semua alat-alat yang digunakan untuk menampilkan warna bisa menampilkan semua warna ini. Bahkan foto tadi aja yang di-develop oleh Kodak itu tidak bisa mengeluarkan secara maksimal semua yang ada di CIE ini. Nah, tetapi tadi ada warna yang di luar dari segitiga CIE XYY space ini atau chromaticity diagram ini. Jadi, kalau misalnya dia menghasilkan warna di luar dari chromaticity diagram ini, apa yang terjadi? Nah, jika warna yang dihasilkan di luar dari chromaticity diagram, maka itu disebut warna imajiner atau warna yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Mungkin sebuah device dapat menghasilkan warna tersebut, tapi kita sebagai manusia tidak bisa melihat warna itu. Kita hanya melihat warna yang paling dekat dengan warna itu yang berada pada chromaticity diagram. Mungkin ada warna pada titik 0,9 dan 0,3 di sini. Tapi yang kita lihat bukanlah itu. Jika sesuatu device menampilkan warna itu, yang kita lihat adalah pada titik ini, warna hijau terang, yang pada titik 0,75 dan 0,2 misalkan di kisaran segitu yang kita lihat. Karena itulah warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dan warna yang di luar dari ini merupakan warna imajiner yang tidak bisa dilihat. Seperti yang tadi bisa kita balik ke slide sebelumnya. Di XYZ Human Gamut 3D View ini, XYZ itu infinite. Bisa nge-stretch sejauh mungkin. Kalian bisa mengambil titik di mana di XY, X mana, Y mana, Z mana. Tetapi jika Anda misalkan memasukkan values itu dan ingin melihat warna itu, kalian tidak bisa melihat warna itu. Tidak bisa melihat warna murni itu karena mata kita tidak bisa melihat warna itu. Tidak memiliki kemampuan. Kita hanya melihat warna yang paling dekat dengan warna itu. Nah, XYZ color space ini memang dibuat eksperimen dulu untuk menampilkan warna-warna yang memang bisa dilihat oleh mata manusia. Memetakan XYZ CIE color space ini memang dibuat untuk memetakan warna-warna apa yang bisa dilihat oleh mata manusia, dan selain itu dibuat sebuah gamut yang seperti ini tadi. Jadi kita tahu range yang kita bisa lihat dan
range suatu apa yang device bisa mengeluarkan warna apa itu bisa dibandingkan. Tapi jika menggunakan 3D ini kan susah, sehingga diturunkan menjadi chromaticity diagram, sehingga dapat dibandingkan secara mudah apa yang dapat dilihat oleh kita dan apa yang bisa dihasilkan oleh alat-alat. Sebenarnya manfaat dari XYZ CIE XYZ color space itu yang menurunkan pada ini. Sebenarnya CIE XYZ color space itu bisa diturunkan juga tidak hanya XYY, tapi bisa juga ke XZ dan YZ, tetapi itu bukan merupakan hal yang umum dilakukan, jarang dilakukan, sehingga yang paling sering adalah XYY color space ini yang bisa disebut dengan chromaticity diagram. Oke, sekian penjelasan saya dari CIE XYZ color space. Kita lanjut saja ke manfaat sistem multimedia. Nah, kalian pasti bertanya dulu, apa itu sistem multimedia? Nah, sistem multimedia itu sistem yang menghandle semua content creation, storage, dan distribusi ke berbagai platform. Kayak, Anda bingung kan, kayak, content creation, storage, distribusi, apa itu? Nah, itu merupakan tas-tas yang dilakukan oleh sebuah sistem multimedia. Misalnya saya contohkan, seorang melakukan posting di Instagram, dia membuat video, misalnya video TikTok. Misalkan dia membuat video di TikTok, misalkan dia record video TikTok, dia save video TikTok, terus dia ngeposting video di TikTok. Orang-orang mengakses video TikTok. Nah, itu merupakan sistem multimedia. Content creation, membuat sesuatu, storage, menyimpan, melakukan posting di website ini kan menyimpan informasi, dan distribusi. Orang dapat mengakses misalnya video itu dari laptopnya, bisa dari HP-nya, dari tabletnya. Itu merupakan salah satu contoh dari sebuah sistem multimedia. Dia menghandle semua content creation, storage, dan distribusi. Nah, bisa saya kasih contoh-contoh yang lain, misalnya kan kelas online, bermain game online, dan browsing internet itu juga merupakan contoh-contoh dari sistem multimedia. Pada zaman ini banyak sekali multimedia yang telah dikembangkan sehingga kita menjadi lebih mudah dalam mengakses berbagai hal, lebih mudah dalam melakukan banyak hal lah. Nah, manfaat-manfaat yang dapat kita terima adalah sebagai berikut. Pertama, sarana entertainment yang maksimal. Nah, dulu kita entertainment atau hiburan limited, tidak ada internet, tidak ada misalnya online game atau sosial media atau foto-foto yang bisa kita akses pada web untuk memberikan kita hiburan. Tapi sekarang banyak sekali aplikasi seperti video game, radio, atau misalkan posting video TikTok atau Instagram atau Twitter yang memberikan kita informasi dan menjadi sarana untuk kita memberikan entertainment bagi satu sama lain. Bermain game bareng, kita menonton video lucu. Hal-hal ini tidak dapat dilakukan sebelum terdapat sistem multimedia. Sehingga bisa kita lihat bahwa sistem multimedia dapat secara pesat meningkatkan mood kita dan memberikan sarana entertainment yang maksimal seperti itu sekarang. Kedua adalah kemudahan akses informasi. Seperti tadi yang disebutkan, sistem multimedia mencakup content creation, storage, dan distribution. Akses informasi menjadi jauh lebih gampang karena faktor distribution. Selain itu juga content creation, kita juga dapat memberikan informasi secara gampang. Ingin memberikan opini kita terhadap sesuatu, bisa taruh di Twitter. Ingin posting foto, taruh di Instagram. Gampang. Ingin mencari tahu teman kita sedang apa, atau misalkan teman kita sedang di mana, bahkan Snapchat ada tracker location teman kita, atau misalkan Instagram melihat foto kayak tag Bali, oh teman kita lagi di Bali. Informasi pada zaman ini sangat gampang diperoleh oleh sebuah sistem multimedia. Mediumnya juga banyak yang bisa kita gunakan. Buka Instagram bisa dari laptop, bisa dari HP, bisa dari tablet, bisa bahkan ada kulkas yang juga bisa mengakses hal-hal tersebut. Makanya semua hal menjadi jauh lebih mudah untuk diakses menggunakan sistem multimedia. Terakhir adalah menyediakan sarana untuk meningkatkan pengertian orang terhadap berbagai hal. Apa yang kita mengerti, cara mengerti orang itu berbeda-beda.
Misalkan saya lebih mudah mengerti sebuah materi pelajaran menggunakan dengan cara menulis, sedangkan teman saya lebih gampang dengan cara mendengar. Misalkan sebuah dosen menjelaskan, misal saya menjelaskan dengan sebuah video, tapi di video tersebut ada PPT juga, di mana orang itu membaca PPT tapi juga sambil menjelaskan hal-hal lebih detail, tetapi ada juga tulisannya, sehingga teman saya yang lebih mudah mengerti dengan cara menulis bisa menyalin PPT sambil mengingat, dan teman saya yang lebih bisa mendengar secara audio atau misalkan secara visual atau lebih ke audio sih sebenarnya, ya ke audio, dia lebih gampang kayak, oh saya mendengarkan saja. Video itu sudah mencakup semua hal itu, kasih saja video, ada yang bisa nyatet, ada yang bisa mendengar, sehingga semua orang dapat secara mudah memahami hal-hal dengan cara yang berbeda-beda. Fleksibel, sistem multimedia merupakan membuat kita menjadi lebih fleksibel dan meningkatkan pengertian kita terhadap berbagai hal jauh lebih mudah, menggampangkan kita untuk memahami hal-hal menjadi lebih mudah. Oke, sekian dari saya. Telah tadi menjelaskan tentang the CIE XYZ color space dan juga tentang sistem multimedia dan manfaat-manfaatnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa.